Syukur ini dari kata sakaro, yaskuru, sakron, yang berarti membuka, membiak, menampakkan, menunjukkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita yang jumlahnya tidak terhingga tersebut. Ini dalam segi istilah. Sedangkan kufur ini kafaro, menyembunyikan, menutup nikmat-nikmat Allah, tidak menampakkan nikmat-nikmat Allah. Inilah orang-orang yang kufur kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah il aliyyil azim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah. Kita memuji kepada Allah yang telah memberikan nikmat dan rahmat yang luar biasa banyak kepada kita, sehingga kita bisa beraktivitas, beramal soleh dalam kehidupan yang penuh makna ini. Selanjutnya, semoga salam, salawat tetap kepada Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang telah mengantarkan pada kita untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kami mengajak, menyeru kepada kaum muslimin dan muslimat, semoga seruan kami bermanfaat kepada saya khususnya, syukur bermanfaat pada umat secara umum. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada hamba-hambanya. Ketika kita disuruh menghitung nikmat-nikmat itu, pasti nggak ada yang mampu, karena saking banyaknya. Baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat materi, nikmat non-materi, tidak ada yang sanggup menghitung nikmat-nikmat yang sangat banyak ini. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang luar biasa ini. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 18, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, maka pastilah kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Innallaha la ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Quran surat An-Nahl ayat 18. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, inilah nikmat dan rahmat Allah kepada hambanya yang sangat banyak, sehingga ketika kita disuruh menghitung nikmat-nikmat itu, dijamin tidak ada yang mampu menghitung kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya banyaknya nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita seorang hamba ini, supaya kita menjadi orang yang bersyukur, atau mengharuskan kita untuk menjadi hamba yang bersyukur atas karunia Allah.
bukan menjadi hamba yang kufur atau ingkar atas nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak ini. Kaum muslimin, di antara nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita yaitu sungguh kebaikan yang telah kita terima yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita bersyukur pada Allah, maka kesyukuran itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Demikian juga ketika kita kufur kepada Allah, kekufuran dan keingkaran itu juga akan kembali kepada diri kita sendiri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Rabb kalian mengumumkan bahwa jika kalian bersyukur kepada Allah, sungguh Allah akan menambahkan nikmatku untuk kalian. Namun jika kalian kufur atau ingkar, sesungguhnya siksaku sangatlah pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, syukur ini dari kata sakaro, yaskuru, sakron, yang berarti membuka, membiak, menampakkan, menunjukkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita yang jumlahnya tidak terhingga tersebut. Ini dalam segi istilah. Sedangkan kufur ini kafaro, menyembunyikan, menutup nikmat-nikmat Allah, tidak menampakkan nikmat-nikmat Allah. Inilah orang-orang yang kufur kepada Allah. Makanya kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika kita bersyukur pada Allah, maka sungguh Allah akan menambah nikmat-nikmat itu yang juga sangat banyak, tak terhingga jumlahnya. Namun bila yang terjadi sebaliknya, kita kufur, maka sesungguhnya siksa Allah itu sangat pedih. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang luar biasa ini. Sehingga dengan nikmat ini, maka Allah akan memberikan balasan yang banyak kepada hambanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Ibnu Rajab rahimakumullah, dia menyampaikan, akan tetapi kenikmatan Allah terhadap hambanya berupa petunjuk untuk mensyukuri nikmat-nikmat itu dengan memujinya adalah nikmat yang lebih tinggi, lebih utama dari nikmat dunia. Karena nikmat duniawi itu jika tidak bergandengan dengan kesyukuran, maka pastilah akan menjadi bencana. Inilah kata Ibnu Rajab. Jadi ketika seseorang dikasih nikmat oleh Allah, dikasih rahmat oleh Allah, dia tidak mensyukurinya, maka akan berbalik menjadi bencana. Jadi nikmat bisa menjadi bencana karena tidak bersyukur. Demikian juga Abu Hazim rahimakumullah, setiap nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri pada Allah adalah menjadi musibah. Kaum muslimin, inilah hal penting yang dikatakan oleh Abu Hazim rahimakumullah. Jadi nikmat yang diberikan oleh Allah pada kita ini, ketika kita tidak menjadikan kita lebih dekat pada Allah, menjadi lebih bertakwa pada Allah,
menjadi lebih tunduk kepada Allah, maka yang terjadi adalah musibah yang akan diberikan pada seorang hamba. Kaum muslimin, Imam Nawawi secara tidak langsung menyebutkan bahwa akibat tidak bersyukur dalam berbagai sumber yang tersedia, yaitu Quran Surat Ibrahim ayat 7 antara lain, ketika seseorang mengingkari nikmat Allah, maka adabnya sangat pedih. Inilah akibat yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bersyukur. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam Quran Surat Ibrahim tersebut, paling tidak kita bisa menarik garis kesimpulan bahwa orang-orang yang tidak bersyukur atas nikmat Allah, yang pertama dia akan mendapatkan azab, mendapatkan hukuman dari Allah, dan hukuman Allah itu sangat pedih. Banyak kisah-kisah di Al-Quran, umat golongan yang tidak bersyukur pada Allah. Bagaimana kaum Samud, bagaimana kaum Saba yang tidak bersyukur oleh Allah. Ini sebuah contoh umat golongan yang tidak bersyukur pada Allah. Dia dihinakan oleh Allah karena tidak mensyukuri atas nikmat-nikmat. Yang kedua, akan mendapatkan dosa besar. Tidak bersyukur pada Allah ini termasuk kufur nikmat dan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah, dan tentunya akan menimbulkan dosa besar. Dan yang ketiga, kaum muslimin, orang yang tidak bersyukur akan menimbulkan kesombongan, merasa dirinya lebih hebat, merasa dirinya lebih istimewa dari Allah. Inilah kesombongan. Makanya orang yang sombong itu dijamin tidak akan masuk surga. Sebagaimana hadis Nabi, hadis sahih, Bismillahirrahmanirrahim, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi miskala dzarratin qabr. Tidak akan masuk surga orang-orang yang hatinya atau di dalam hatinya ada kesombongan, meskipun hanya sebiji sawi. Kesombongan yang ada dalam diri kita, meskipun hanya sedikit, kaum muslimin, itu akan mengantarkan kita ke dalam neraka. Oleh karena itu, kita hindari supaya kita tetap bersyukur pada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan pada Allah. Berikutnya yaitu yang keempat, orang yang tidak bersyukur itu akan tidak mendapatkan ketenangan dalam hidupnya, karena dalam dirinya itu yang ada hanya serba kurang, yang ada hanya kekurangan-kekurangan. Dikasih nikmat uang 1 miliar masih kurang, masih menginginkan 2 miliar. Dikasih emas 1 kilo masih kurang, dia masih menginginkan 2 kilo. Karena tidak bersyukur, maka ketenangan jiwa, ketenangan hati, keterangan batin tidak pernah muncul dalam diri orang-orang yang tidak bersyukur pada Allah. Kemudian berikutnya, orang tidak bersyukur yang keempat, orang ini akan menjadi mudah marah. Karena tentunya dalam ilmu psikologi, orang yang tidak bersyukur, gejolak jiwa ini pasti akan tumbuh, akan nampak, sehingga akan menyebabkan kemarahan dalam diri seseorang, sehingga akan
jadikan seseorang itu gampang mengeluh, gampang putus asa, yang akhirnya yang terjadi adalah marah, dan itu berdampak pada perilaku seseorang. Dengan kemarahan itu akan menimbulkan kekufuran pada Allah. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, inilah pentingnya bersyukur pada Allah. Makanya ketika orang-orang sudah tidak bersyukur pada Allah, tunggulah kepastian Allah, pasti siksa akan menimpa pada orang-orang tidak bersyukur. Namun sebaliknya, ketika kita bersyukur pada Allah dengan mensyukuri nikmat-nikmatnya, baik nikmat itu kecil maupun besar, kita senantiasa mensyukuri atas karunia Allah yang luar biasa. Tentunya kita berlatih dari kesyukuran yang kecil. Yang kecil saja kita susah bersyukur, apalagi kita akan mensyukuri nikmat-nikmat yang besar. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa yang dirahmati Allah, hanya orang-orang yang bersyukurlah yang menjadikan hidup ini dengan ketenangan dan kebahagiaan. Bahkan kami bisa mengatakan bahwa orang yang semakin tinggi tingkat kesyukurannya, maka dia akan semakin tenang hidupnya. Namun sebaliknya, orang yang tipis kesyukurannya pada Allah, bahkan tidak memiliki rasa bersyukur, pastilah ketidaknyamanan, ketidakbahagiaan ini akan menimpa pada orang tersebut. Maka dari itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak ini. Dengan lisan kita selalu berucap pada Allah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita selalu mengagungkan asma-asma Allah. Subhanallah, Allahu Akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kata-kata yang indah yang mengagungkan asma Allah, inilah yang muncul dari lisan kita. Yang kedua, dengan keyakinan kita. Kita yakin semua ini dari Allah. Gak ada apa-apanya manusia itu dhaifun. Bahkan manusia seluruh dunia dikumpulkan, semuanya adalah dhaifun, lemah. Hanya Allah yang maha dahsyat, hanya Allah yang maha agung, yang bisa memberikan karunia apapun kepada hamba-hambanya di muka bumi. Ini kaum muslimin. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita dapat ini semuanya dari Allah. Ini rahmat dari Allah. Dan pastilah manusia tidak akan mampu memberikan nikmat-nikmat yang luar biasa yang telah diberikan kepada kita sebagai seorang hamba. Dan tentunya yang ketiga, dengan implementasi, mempraktekkan amal-amal soleh, dengan melaksanakan perintah-perintah yang wajib seperti sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu, termasuk amalan-amalan sunnah seperti puasa-puasa sunnah, sholat sunnah, dan amalan-amalan sunnah yang lain. Yang tentunya amal yang kita lakukan ini membawa kemanfaatan bagi orang lain. Amal yang kita lakukan ini menjadi solusi bagi orang lain, sehingga orang lain menjadi terbantu dengan amal-amal soleh kita. Inilah kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah.
ketika lisan kita senantiasa berucap, selalu berzikir atas keagungan Allah. Keyakinan kita, hati kita meyakini bahwa kebaikan-kebaikan yang didapat manusia ini berasal dari Allah. Kemudian kita mensyukuri dengan amal soleh yang sangat banyak. Insya Allah kita akan menjadi hamba yang tenang dalam hidup, hamba yang bahagia dalam hidup, karena kita senantiasa berdekat-dekat dengan Allah, bersyukur atas karunia Allah, tidak menyembunyikan nikmat Allah. Sehingga yang terjadi, Allah akan selalu melimpahkan nikmatnya. Allah akan selalu menimpakan atau memberikan rahmatnya pada kita dengan jumlah yang tidak terbatas. Karena ternyata kita tidak bisa menghitung nikmat-nikmat yang sangat luar biasa banyak dari Allah. Makanya kita senantiasa selalu mensyukuri nikmat-nikmat itu. Berkali-kali Allah mengingatkan di Quran surat Ar-Rahman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berkali-kali Allah mengingatkan, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana yang masih kau dustakan? Karena semua aktivitas hidup kita ini tidak lepas dari rahmat Allah. Kita bisa hidup, bernafas, ini nikmat Allah. Kita bisa menggerakkan tubuh kita dengan leluasa, ini semua nikmat Allah. Kita bisa merasakan nikmatnya makanan dan minuman, ini juga nikmat Allah yang sangat banyak. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hanya dengan bersyukur pada Allah, selalu ingat pada Allah, dan terus meningkatkan ketakwaan kita pada Allah dengan implementasi melakukan amal soleh yang terus kita sempurnakan, sehingga kita akan termasuk orang-orang yang beruntung, yaitu beruntung di dunia maupun beruntung di akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang digolongkan Allah menjadi orang yang kufur nikmat, tapi jadilah kita menjadi orang-orang yang syakirin, yaitu hamba-hamba yang selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, demikian sebuah reminder. Semoga kita termasuk hamba yang bersyukur atas nikmat-nikmat dari Allah, dan kita dijauhkan dari orang-orang yang kufur nikmat, sehingga hidup kita tidak sia-sia, ibadah kita tidak sia-sia, amal-amal sholat yang kita lakukan tidak sia-sia, karena kita senantiasa hidup dalam bimbingan Allah, hidup dalam naungan Allah, tentunya hidup sesuai dengan petunjuk Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, 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 ya rabbal alamin. Terima kasih kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Semoga bermanfaat. Ada salahnya mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Bagi yang NU, wallahu bil muwaffiq illa aqwamit thoriq. Bagi yang Muhammadiyah, billahi fisabilil haqq fastabiqul khairat. Dan bagi yang Muhammad NU, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.